TV Al-Waha. Hot Inspiration. Ya, naskah yang dirampas Inggris seperti arsip dari Jogja. Kita punya surat sila Ing Kadanurecan, dan kita punya dari Panular laporan dari penghulu Jogja kepada petugas Belanda bahwa ada 2 jum tanah pemakaman keluarga inti Sumediningrat. Ini tahun salinan nyambung tahun 1940. Ini dari Sultan HP1 yang Jayaningrat, Raden Temenggung Sumediningrat, sampai ke bawah, sampai orang tua kami. Dimakamkan malam harinya oleh para pengikutnya di sini, di Jejeran. Karena apa? Karena pertama, tanah ini adalah tanah apanase atau tanah lungguhnya beliau. Kita punya Mrewatiani rokan tresno wosinaen ingkang layon pinentak warnen jejeran. Jadi ini satu makam ini, satu komplek pesarian ini semuanya terahnya Mbah Kiai Krian. Terahnya Mbah Kiai Krian. Tidak ada makam lain kalau tidak ada hubungannya dengan Simbah Kiai Ageng Krian. Ya. Sehingga di dalam catatan sejarah nanti beliau disebutkan dimakamkan di Jejeran pada jam 10 malam setelah kejadian Perang Sepehi 20 Juni 1812. Beliau gugur dibunuh oleh gabungan tentara Sepoy, ya, Inggris dan India, dibantu dengan saudara yang lain, ya kita tidak bisa sebutkan satunya, terkait dengan Catur Sabotro, ya semua. Kemudian dimakamkan malam harinya oleh para pengikutnya di sini, di Jejeran. Karena apa? Karena pertama, tanah ini adalah tanah apanase atau tanah lungguhnya beliau. Tanah lungguh itu artinya yang dimiliki oleh beliau pada waktu itu. Kemudian yang kedua, lebih penting lagi daripada sekedar pemilikan tanah. Yang kedua, karena leluhurnya dimakamkan di sini, sehingga beliau dimakamkan di sini, KRT Sumediningrat. Ya. Dan beliau kemudian ketika malam harinya itu dikuburkan di sini oleh para pengikutnya malam hari. Ya. Ini tercatat di Serat Sawasilah Leluhur Ingka Danurjan, salinan tahun 1899. Jadi kurang lebih sekitar dari 1812 kejadian Sepehi, sekitar berapa puluh tahun, nanti silahkan jumlahkan sendiri. Cerita yang paling kuat yang menerangkan bahwa beliau meninggal ketika peristiwa Sepehi ada di Babat Sepehi karangan Pangeran Mangkudiningrat. Ya, ada bukunya. Ya, kalau ada yang tidak bisa bahasa aksara Jawa, nah ini udah dialih aksarakan. Babat Sepehi ditulis oleh Pangeran Mangkudiningrat. Pangeran Mangkudiningrat itu adalah anaknya Sultan HB2. Jadi iparnya Tumenggung Sumediningrat. Sumediningrat ini adalah menantunya HB2, istrinya bernama Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Anaknya GKR Gedaton, Gusti Kanjeng Ratu Gedaton. Nah, di Babat Sepehi ini dijelaskan, ini karya ini selesai belum setahun setelah peristiwa Sepehi. Peristiwa Sepehi 20 Juni 1812. Babat Sepehi ini selesai ditulis bulan Maret 1813. Jadi belum setahun kejadian. Jadi ini sumber primer dalam ilmu sejarah kalau ingin membahas tentang KRT Sumediningrat. Yang kedua, ada Babat Panular. Ditulis oleh Pangeran Arya Panular, pamannya Pangeran Diponegoro kalau nggak salah ya Pak ya. Ini mohon diingatkan kalau saya salah ya. Babat Panular ini menceritakan bahwa memang Tumenggung Sumediningrat dimakamkan di Jejeran. Babat Panular ini selesainya bulan Oktober 1815. Diselisih 3 tahun dari peristiwa Perang Sepehi.
Jadi sumber-sumber yang menyebutkan bahwa KRT Sumodiningrat dimakamkan di Jejeran adalah sumber-sumber primer di dalam sejarah. Bersama kita hari ini juga hadir akademisi yang menulis tentang peristiwa SPEI. Itu ada Bapak Dr. Lilik Suharmaji di belakang kita. Beliau menulis banyak tentang SPEI. Beliau lebih tahu data detailnya, kapan penyerangan, jam berapa, siapa yang meninggal, dan catatannya ada. Yang paling menarik adalah dari babat SPEI yang ditulis oleh Pangeran Mangkubumi ini diceritakan bahwa Pangeran Mangkubumi ini lengannya terluka terkena perang. Maaf, terkena meriam. Berarti beliau saksi di tengah lapangan. Jadi ini catatan babat SPEI, ini catatan lapangannya Pangeran Mangkubumi. Jadi dari sisi sumber sejarah, yang menulis sejarah adalah orang yang langsung mengalami sejarah, pelaku sejarah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa makam ini berada di mana, bahkan mengatakan bahwa makam ini adalah makam seorang habib, ini perlu dipertanyakan datanya dari mana. Dan silakan adik-adik kalau mau membaca, sudah ada terjemahannya dan sudah ada transliterasinya. Kancingannya juga sudah ada. Ini milik Pak R. Budi Rahmanto yang menunjukkan ini kancingannya. Punya Mbah, punya Ibu. Ini siapa lagi, Pak? Punya Pak D dan Budi, ada semua di sini. Iya. Punya Budi, ya. Ini tahun salinan nyambung tahun 1940. Semuanya ini Ya. punya Ibu Ade Budi. Itu datanya nyambung, semua nyambung. Oke. Ini semua ada. Ini salinannya nanti juga ada di sini ya, nama-namanya di belakang. Ya. Ini ya. Ini silsilahnya. Nah, ini sudah mulai sobek ini. Ini dari Sultan Habib I yang saya ningrat, Sumodiningrat, sampai ke bawah, sampai orang tua kami. Ini gitu ya. Jadi adik-adik nanti akan menemukan informasi tentang beliau yang sejarahnya dipalsukan. Itu banyak di internet dan di mana-mana, terutama di medsos. Jadi data tersebut kami sudah periksa secara ilmiah. Kami lihat di sana sini dan juga kami meninjau di tepas darah dalam ya. Tepas darah dalam ini bagian di keraton, dinas di keraton yang mengurusi pernasapan ya, Buseng, di keraton ya, silsilah dan pernasapan di keraton. Ini ada tulisan tepas darah dalam. Jadi semua anak cucu yang terkait dengan keraton jika punya surat kekancingan punya seperti ini. Nah, kira-kira demikian. Jadi dalam hal ini situasi cukup terang benderang bagi sejarawan ya. Agak langka ya. Kita punya naskah yang dirampas Inggris seperti arsip dari Jogja. Kita punya genealogy yang dibuat surat Surasila Ing Kadanurejan yang sekarang bisa dilacak di Sunabedoyo Museum, dan kita punya dari Panular yang saya terjemahkan dalam bahasa Inggris dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Inggris di Jawa. Biasanya untuk sejarawan dari keluarga Jawa pada awal 19 atau 18 ada banyak pertanyaan, ada banyak yang abu-abu. Dalam hal ini sama sekali tidak ada. Ya. Sudah terang benderang, sudah jelas, garis sejarah sudah jelas. Siapa diri Sumodiningrat? Dan pasca Perang Jawa, kita tahu bahwa pemakaman di Jejeran masih dihargai, masih dijunjung tinggi sebab ada laporan dari penghulu Jogja kepada petugas Belanda bahwa ada 2 jung tanah wakaf yang khusus disediakan untuk memberi makan kepada juru kunci dan siapa yang mengurus pemakaman keluarga inti Sumodiningrat. Jadi ini sudah jelas, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ngarang-ngarang, tidak bisa ada salah satu sejarah yang bisa menggelapkan kebenaran. Matur nuwun.